Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adlian Jefiza pada mata kuliah Dasar Elektronika. Baik, pada submateri pada video kali ini saya akan coba menyampaikan materi terkait dioda dan karakteristiknya. Adapun untuk tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu di mana mahasiswa mampu melaksanakan praktikum dan analisis dioda dan karakteristik dioda. Kita mulai untuk perkuliahannya ya. Jadi sebagai pengantar, dioda itu merupakan komponen elektronik semikonduktor yang memungkinkan arus listrik mengalir hanya dalam satu arah. Ya, dioda terdiri dari sambungan P dan N yang terbentuk dari pertemuan material P dan materi N. Nah, jadi gambaran sambungan PN tersebut ya merupakan bagian dari dua jenis semikonduktor ya, di mana ada semikonduktor tipe P dan semikonduktor tipe N. Di mana semikonduktor tipe P merupakan yang memiliki lubang sebagai pembawa mayoritas dan elektron sebagai pembawa minoritas. Sedangkan untuk tipe N merupakan elektron sebagai pembawa mayoritas dan hole merupakan pembawa minoritas. Nah, adapun karakteristik sambungan PN tersebut ya, di mana ada deplesi ya. Deplesi ini merupakan materi P dan materi N bergabung, pembawa mayoritas berdifusi melintasi sambungan, menciptakan wilayah defleksi tanpa pembawa bebas. Lalu ada lapangan listrik ya, terbentuknya wilayah defleksi ya, menghasilkan medan listrik internal yang mengarah dari materi N ke materi P. Cegah difusi lebih lanjut. Nah, untuk kerja dioda tersebut sambungan PN ya, terdapat bias maju dan bias mundur, di mana bias maju merupakan penerapan tegangan positif pada materi P dan negatif pada materi N, sehingga mengurangi lebar wilayah defleksi dan memungkinkan arus mengalir. Sedangkan untuk bias mundur merupakan ketika sambungan PN tersebut menerapkan tegangan negatif pada materi P dan positif pada materi N, sehingga memperluas lebar wilayah defleksi dan menghambat dari aliran arus. Nah, jika kita lihat pada kurva karakteristik dioda ya, di mana kondisi bias maju tersebut akan mengakibatkan arus dari yang masuk ke dioda tersebut akan tinggi, namun tegangan akan rendah. Namun ketika kita lakukan bias mundur ya, arus yang masuk kepada dioda tersebut akan rendah ya, sedangkan tegangannya akan tinggi. Kita lihat struktur dan prinsip kerja pada dioda. Di mana ada 4 indikator yang menjadi acuan dalam prinsip kerja dioda ya. Yang pertama merupakan sambungan PN ya. Terdapat sambungan positif dan negatif yang merupakan pertemuan antara material P dan materi N. Aliran arus ya. Dioda memungkinkan arus mengalir dari anoda materi P ke katoda materi N dalam bias maju. Untuk blok arusnya, dioda memblokir aliran arus dalam arah sebaliknya, yaitu dari katoda ke anoda. Sedangkan untuk pengaplikasiannya, dioda digunakan dalam berbagai aplikasi elektronik seperti penyiaran, deteksi, dan switching. Nah, dioda dikatakan ideal ya ketika memiliki konduktivitas sempurna. Konduktivitas itu artinya ya memiliki nilai yang tidak terbatas sifat konduktansinya pada saat bias maju, sehingga memungkinkan aliran arus tanpa penurunan tegangan. Sedangkan insulator sempurna ya, ketika dioda bekerja ideal ya, dapat dilihat ketika dioda memiliki resistansi tak terbatas dalam bias mundur, sehingga mencegah aliran arus sama sekali.
Lalu ada tegangan ambang 0, yang artinya dioda ideal mulai menghantar arus pada tegangan ambang 0 tanpa memerlukan tegangan maju tertentu. Nah, tadi kita sudah membahas sedikit terkait pembawa mayoritas dan pembawa minoritas yang mengakibatkan adanya sambungan P dan N. Yang pertama, ada difusi pembawa minoritas, yaitu di mana pembawa minoritas berdifusi melintasi sambungan PN karena perbedaan konsentrasi. Yang kedua, ada rekombinasi, ya. Pembawa minoritas yang berdifusi melintasi sambungan akan bergabung dengan pembawa mayoritas, menghasilkan namanya rekombinasi. Yang ketiga, ada arus difusi. Arus difusi pembawa minoritas menghasilkan arus kecil yang disebut dengan arus difusi yang berperan dalam karakteristik dioda. Jadi, pembawa minoritas yang dimaksud adalah pergerakan dari elektron, ya, sebagai mayoritas menuju ke minoritas, ya, dari P ke N, ya, sehingga mengakibatkan adanya perpindahan-perpindahan elektron. Nah, lalu kita lihat kapasitansi difusi, di mana kapasitansi difusi ini, ya, merupakan kapasitansi defleksi daerah pemisahnya tersebut, ya. Wilayah defleksi di sambungan P dan N berfungsi sebagai kapasitor dikarenakan pemisahan patahan. Lalu ada pengaruh bias dikarenakan kapasitansi defleksi berkurang dengan meningkatnya tegangan bias mundur karena wilayah defleksi akan melebar. Lalu ada frekuensi tinggi, di mana kapasitans defleksi berperan penting dalam perilaku dioda pada frekuensi tinggi, mempengaruhi respon dan karakteristik switching. Nah, jika kita lihat pada jenis-jenis dioda, ada beberapa jenis-jenis dioda yang biasa kita temukan dalam rangkaian elektronika. Yang pertama, contohnya dioda penyearah yang berfungsi sebagai penyearah arus AC bolak-balik menjadi arus DC atau arus searah. Biasanya digunakan pada jatuh daya dan sirkuit konversi daya. Lalu ada dioda emisi cahaya yang biasa disebut dengan LED, di mana LED ini memancarkan cahaya saat arus mengalir melaluinya. Digunakan pada lampu, layar, dan indikator. Yang ketiga ada dioda Zener, ya. Dioda Zener merupakan sebuah dioda yang memiliki tegangan breakdown yang terdefinisi dengan baik. Digunakan sebagai regulator tegangan dan pengaman sirkuit. Nah, sedikit pengantar terkait dioda penyearah, ya, di mana dioda penyearah ini merupakan transformasi tegangan, ya, mengubah AC menjadi AC input menjadi AC yang lebih rendah. Atau ada juga penyearah, mengubah aliran arus dalam suatu arah, menghilangkan setengah sirkuit tegangan AC. Lalu ada pemulusan, ya, kondensator pemulusan tegangan output mengurangi riak dan menghasilkan tegangan DC yang lebih stabil. Terakhir ada beban. Tegangan DC yang dimuluskan digunakan untuk memberikan daya pada beban, seperti perangkat elektronik dan motor. Nah, terakhir untuk tugas yang harus dikerjakan, ya, silahkan lakukan simulasi penggunaan Proteus untuk mendapatkan kurva karakteristik dioda, ya. Untuk modulnya nanti akan saya sediakan dalam link deskripsi, ya. Silahkan nanti dibaca modulnya dan dikerjakan job sheet-nya menggunakan aplikasi Proteus. Waktu pengerjaannya dihitung dari 1 minggu sesuai jadwal pelaksanaan perkuliahan. Silahkan dinilai. Semoga bermanfaat bagi kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.